Assalamualaikum. Kita lanjut ke nomor 36 di OSN IPS untuk latihan kita ya. Nomor 36, salah satu dampak positif. Wow, dampak positif diterapkannya sistem tanam paksa. Tanam paksa ini buruk ya untuk kita, tapi dia minta dampak positif. Katanya bagi masyarakat Indonesia. Kalau untuk Belanda jelas positif kali. Katanya untuk masyarakat Indonesia, pemberlakuan sistem bagi hasil. Enggak, kita nggak dapat hasilnya. Bahkan tanam paksa ini sebenarnya ini udah tanam paksa, uangnya ada dikasih sedikit, tapi dikorupsi lagi sama gubernur Indonesia, sama yang lain-lainnya pada waktu itu ya, sama wali kotanya. Jadi memang banyak kali istilahnya londo ireng, orang-orang rakyat, pemimpin yang kurang ajar istilahnya ke Belanda saat penjajahan. Oke, ini memperlakukan sistem hasil enggak. Nomor B, pengenalan jenis-jenis tanaman industri, membangun industri perkebunan. Ini jawabannya B ya. Karena tanam paksa ini kita jadi tahu apa-apa jenis tanaman yang bisa untuk kebutuhan industri. Jadi kita bisa nanamnya itu. Sampai sekarang pengetahuan itu kita lanjutkan. Apalagi peninggalan Belanda yang bagus yang kita ambil, pembuatan rel kereta api. Itu kita ambil aja kereta api ini, relnya. Gitu ya. Jadi untuk dampak positifnya dari tanam paksa bagi kita, karena kita tahu jadinya jenis-jenis tanaman untuk kebutuhan industri. Nomor 37, politik etis. Politik etis itu politik yang memecah belah berdasarkan suku, ras, budaya, kekayaan gitu ya, yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda. Hindia Belanda itu melakukan politik etis, sistem pecah belah. Kalau Indonesia bersatu dari dulu udah merdeka, tapi karena di Indonesia ini gampang dipecah belah sampai 350 tahun barulah kita merdeka. Itu pun karena setelah Jepang mengalahkan Belanda, lalu Jepang dikalahkan Amerika dengan bom nuklirnya ya. Habis itu kekosongan kekuasaan. Nah, itu kenapa memberi dampak pada tumbuhnya kesadaran kebangsaan dalam bentuk organisasi pergerakan yang diperoleh oleh golongan terpelajar. Jadi senjata makan tuan nih untuk orang Belanda. Beberapa orang dikasihnya boleh belajar, boleh sekolah, golongan-golongan bangsawan, kan? Maksudnya untuk biar Indonesia ini terpecah belah. Rupanya anak-anak dari bangsawan ini nggak mau pro lagi sama Belanda. Contohnya Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, itu kan ayah mamanya ini orang-orang bangsawan, tapi anak-anaknya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Padahal mereka bisa aja nggak mau menolong bangsa ini, tapi mereka berpikiran menolong rakyat-rakyat kecil. Akhirnya golongan terpelajar ini membentuk satu gerakan untuk memerdekakan Indonesia. Oke, nomor 38. Meskipun isi perjanjian konferensi meja bundar, ini ada ya, perjanjian konferensi meja bundar KMB tidak sepenuhnya menguntungkan bagi Indonesia. Ya, ini banyak kesepakatan tapi nggak menguntungkan Indonesia. Tapi si perjanjian itu memberikan pengaruh besar. Apa itu? Diserahkan ke langsung aja A. Di intinya, walaupun poinnya itu banyak yang menguntungkan, tapi Indonesia ini diakui kedaulatannya. Ini penting untuk pengesahan di PBB gitu ya. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua negara ini akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah Indonesia merdeka, Belanda masuk lagi, mau bertempur lagi gitu. Kita nggak ada senjata, nggak ada apapun. Itu makanya kita harus perlu pengakuan dari bangsa lain sehingga kita nggak sendiri. Akhirnya Belanda nggak bisa menyerang kita karena
kita mendapat bantuan dari negara lain. Akhirnya mereka Belanda terusir karena kita udah main di sistem perjanjian dunia gitu ya, bahwa Indonesia sudah berdaulat. Nomor 39, pada masa perundagian. Oh, ini balik ke zaman dulu ya. Perundagian ini maksudnya ahli logam nih, ada buat logam ya, pedang, minuman dari logam. Manusia mampu mengolah logam kan untuk membuat berbagai peralatan. Teknik yang digunakan pembuatan logam dengan cara menuangkan cairan logam ke dalam cetakan adalah teknik cetak batu, bisa acir beri, bisa bivalve, bisa tekniknya mana. Ini dia lebih ke teknik yang kuno ya. Ini teknik kuno, dia sekali pakai aja, dia dipakai tanah atau pasir terus dituangkan. Habis itu ya cetakan ini dihancurkan. Nah, kalau ini bivalve ini bisa berulang-ulang. Ini cetakannya udah sedikit modern. Nah, ini kan enggak ya. Ini kalau ini enggak pakai batu diukir, nih biasanya penuangannya pakai yang mode lama ya, namanya acid verdu. Itu istilahnya. Nah, nomor 40 terakhir. Oke, ini apa? Nih gambar Ki Hajar Dewantara ya. Tokoh pada gambar di atas sebagai pelopor pendidikan di Indonesia. Salah satu dampak kebijakan politik etis adalah lahirnya generasi terdidik. Ya, ini Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam perjuangan salah satu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh tokoh tersebut, Ki Hajar Dewantara bangun apa? Taman siswa. Taman siswa itu sekolah. Jadi karena sangat alim kali, jadi istilahnya ada taman-taman surga gitu ya. Jadi istilah ini dibuat taman siswa untuk sekolah. Jadi rakyat jelata pun, rakyat terbelakang pun boleh sekolah, bisa mendapatkan akses pendidikan karena Ki Hajar Dewantara yang akibat dari politik pecah belah Belanda, beberapa bangsawan aja yang boleh belajar. Nah, orang-orang bangsawan ini akhirnya membuka sekolah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya kita orang Indonesia dari kaum-kaum yang latar belakangnya nggak ada privilege bisa bersekolah dan akhirnya kita bisa jadi pintar semuanya. Oke, inilah ya, ini terkenal kali Ki Hajar Dewantara. Oke, itu dia sampai nomor 40. Jadi kayak gini aja ya OSN IPS, yang penting banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca. Oke, terima kasih.